Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan belajar tentang fabel. Yuk kita simak materinya. Materi yang perlu dipelajari dalam fabel yaitu pengertian fabel, ciri dalam fabel, unsur dalam fabel, contoh fabel, dan juga ada beberapa latihan soal. Berikutnya ada pengertian fabel. Fabel secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Berikut ciri dari fabel. Yang pertama, tema. Tema dari cerita fabel didominasi tentang hubungan sosial. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh-tokoh yang berperan dalam fabel adalah para binatang. Yang ketiga, watak. Watak yang digambarkan oleh para tokoh atau binatang di dalam fabel menyerupai karakter manusia, seperti baik, buruk, penyabar, pemarah, suka menolong, keras kepala, cerdik, egois, dan sebagainya. Yang keempat, ada tokoh-tokoh dalam fabel. Tokoh-tokoh dalam fabel yang diperankan oleh para binatang dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku layaknya manusia. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan di dalam fabel adalah orang ketiga. Yang keenam, ada jalan cerita. Jalan cerita menggunakan alur maju, runtut dari awal hingga akhir. Yang ketujuh, ada konflik. Konflik cerita fabel meliputi permasalahan dunia binatang yang menyerupai kehidupan manusia. Yang kedelapan, fabel dilengkapi dengan penggunaan latar tempat seperti hutan, sungai, gunung, pepohonan, bebatuan, padang rumput, dan lain sebagainya. Terdapat juga latar waktu, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Ada juga latar sosial dan latar emosional. Yang kesembilan, ciri bahasa di dalam fabel bersifat naratif atau berurutan, berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Yang terakhir, ciri dari fabel yaitu mengandung amanat dan pesan berharga untuk pembicara. Unsur fabel. 1. Tema. Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. Yang kedua, latar, yaitu meliputi latar tempat, waktu, sosial, dan emosional. Yang ketiga, tokoh, yaitu para pelaku yang terlibat di dalam cerita. Yang keempat, watak tokoh, yaitu sifat-sifat yang digambarkan oleh tokoh cerita. Yang kelima, konflik, yaitu permasalahan-permasalahan dalam cerita. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang terkandung di dalam cerita. Yang ketujuh, cara pencitraan, yaitu sudut pandang yang digunakan dalam cerita. Yang kedelapan, tujuan komunikasi fabel yang meliputi menginspirasi, menghibur, dan mendidik. Yang sembilan, yaitu alur, merupakan jalan cerita. Yang terakhir, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Gajah dan burung-burung di hutan. Dahulu kala, di sebuah hutan yang luas dan lebat, hiduplah sekelompok burung yang sedang bercengkrama. Mereka berkicau-kicau saling bernyanyi bersama.
Tiba-tiba datanglah seekor anak gajah yang sedang berjalan-jalan. Seekor burung bertanya kepada gajah, "Wahai gajah, mengapa kamu ke sini?" "Aku sedang berjalan-jalan dan sedang mencari rumah baru." "Rumah baru? Maksudmu bagaimana?" Selagi gajah berjalan-jalan, gajah merasa nyaman dan merasa hutan ini sangat cocok untuk ditinggali. Sebelumnya, gajah teringat akan pesan ibunya, yaitu mencari hutan untuk ditinggali. Sementara itu, di hutan tempat tinggal gajah, Ibu, aku sudah menemukan tempat tinggal yang baru." "Di mana itu, Nak?" "Di ujung sana, Ibu. Mari kita ke sana." Akhirnya, sekawanan gajah datang ke hutan tempat tinggal para burung. Mereka berbondong-bondong datang dan berderam bersama. Akhirnya, gajah dan segerombolannya telah sampai. Di sana, mereka telah disambut oleh sekelompok burung-burung di hutan. "Wahai para gajah, apa gerangan kalian datang kemari?" "Kami di sini untuk menempati hutan ini." "Maksudnya, mengambil tempat tinggal kami?" "Ya, kalian pergi saja dari sini. Kami tidak mau hidup berdampingan dengan kalian." "Kami tidak mau pergi. Kami akan tinggal di sini." "Serang!" Akhirnya, para burung tidak berhasil menyelamatkan habitatnya dan pergi mencari hutan yang lain. Para gajah merasa senang melihat hutan yang bagus itu menjadi milik mereka. Berbeda dengan itu, para burung pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Tiba-tiba datanglah seorang manusia yang ingin membakar hutan. Namun, sekawanan gajah tidak percaya dengan hal tersebut. Akhirnya, keesokan harinya, hutan yang rindang dan luas itu dilalap oleh si jago merah. Para gajah berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Anak gajah yang terpisah dengan ibunya juga saudara-saudaranya merasa sedih. Ia selalu menangis mencari ibunya, namun tak kunjung bertemu. Di tengah perjalanan, gajah bertemu dengan salah satu burung yang dulu pernah diusirnya. Gajah lalu meminta maaf kepada burung atas perbuatan yang ia lakukan dahulu. Burung yang baik hati itu memaafkan semua perbuatan gajah beserta saudara-saudaranya. Kemudian, gajah memutuskan untuk pergi dan meninggalkan burung. Tetapi burung itu mencegah gajah dan mengajak gajah untuk tinggal di habitatnya. Gajah merasa malu dan takut kepada saudara dan teman-teman si burung. Tetapi burung itu meyakinkan gajah. Kemudian, gajah mengikuti burung ke tempat tinggalnya dan meminta maaf kepada para burung di hutan atas perbuatannya beserta saudara-saudaranya yang telah merusak tempat tinggal si burung. Akhirnya, gajah dan para burung di hutan yang baru pun hidup bahagia bersama.